Materi untuk pelatihan kali ini titik beratnya atau fokusnya ke pengelolaan koperasi dari segi keuangan, karena pengelolaan koperasi itu bisa dari sisi bisnis, bisa dari administratif, kemudian bisa dari aspek keuangan. Koperasi itu harus ngeh bahwa dia sebagai wajib pajak berdasarkan Undang-Undang 36 2008 ya. Jadi dia harus mengenal bagaimana cara mengisi SPT gitu kan. Bagaimana cara mengisi transkripsi laporan. Tentu semua itu harus dipahami apabila mengenal aturan-aturannya. Salah satunya adalah Undang-Undang 36. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita bangun koperasi, menuju makmur bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pohon saya ya. Ya biar nggak ngantuk. Yang terakhir agenda kita adalah perpajakan ya. Jadi mungkin nanti secara teknis biasanya kita tuh agak sungkan gitu kan, bukan agak sungkan, agak males sama administrasi pajak, misi-misi gitu tuh agak males tuh biasanya. Ini biar dimotivasi lah gitu kan. Padahal itu sangat penting ya, sangat penting. Kami sangat berharap bagaimana Bapak memberikan materi kepada teman-teman kami di Koperasi Kota Bogor supaya penyegaran ilmunya kembali disegarkan, diingatkan kembali, dan bisa pembukanya lebih rapi. Tidak panjang lebar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dekan secara keseluruhan dan seluruh peserta dan narasumber atas izin Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk kita semua kegiatan saya buka dengan resmi. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Koperasi Jaya. Seminar hari ini adalah membawa judul Seminar Manajemen Keuangan dan Perpajakan. Tentunya terkait dengan koperasi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak-Bapak pengurus Dekopinda sama kawan-kawan dari Gerakan Koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara manajemen keuangan itu bagian daripada manajemen koperasi ya. Karena kalau manajemen koperasi itu ada manajemen aspek bisnis, aspek administrasi. Nah ini kita bicara aspek keuangan. Aspek keuangan di sini yang kita bahas adalah bagaimana mengelola sumber daya yang ada di sini. Koperasi ini nih contoh, makanya sekarang namanya Pak akuntansi secara ya sekarang yang update terakhir namanya kan bukan neraca, posisi keuangan. Neraca itu zaman old gitu kan, tapi etap masih pakai itu ya, pakai neraca. Tapi menurut IFRS itu akuntansi laporan keuangan itu namanya posisi keuangan. Jadi menggambarkan posisi keuangan di sebelah aktiva. Modal yang aktif namanya aktiva itu modal aktif. Artinya aktif apa? Dikelola oleh koperasi. Dan pasif. Pasifa itu orang nyimpen di kita, baik owner ataupun peminjam pemberi hutang, itu pasif dia kan. Ini kasih uang, lu kelola gitu kan, makanya disebut pasifa gitu kan. Nah ini dikelola sama kita, bagaimana si dana-dana yang ada di dalam aktiva pasifa ini dikelola supaya apa? Bisa menghasilkan itu yang di bawah SHU. Kalau perusahaan itu laba rugi. Bisnis usaha koperasi itu yang paling utama. Administratif itu pendukung.
Nah, cuma di kita masalahnya seolah-olah administrasi itu hal yang apa ya, kayak yang utama gitu, padahal hanya pendukung saja. Sampai sekarang koperasi itu masih kuluk kutak gitu bahasa Sundanya itu, muter-muter di bagian administrasi dan keuangan. Padahal zaman sekarang itu administrasi dan keuangan udah zaman komputer. Saya selalu mengatakan, termasuk dengan teman-teman kalau diskusi, kita itu orang udah di bulan, kita masih di bumi gitu ya, masih di daratan. Orang udah jadi, laporan udah jadi, kita masih bicara bagaimana cara membuat jurnal gitu. Orang sudah bicara laporan itu udah jadi, udah langsung jadi. Kita masih diskusi mengenai bagaimana membuat worksheet. Saya selalu mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena akuntansi itu kan sistem, Pak, informasi. Kalau bicara akuntansi itu adalah sistem, berarti kan bisa disistemasi. Banyak program sekarang hanya tinggal input langsung jadi, input langsung jadi gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Artinya apa? Bahwa pergunakan media akuntansi itu untuk menjadi tenaga pendukung, faktor pendukung. Nomor 2 itu mengajukan RK dan RAPBK. Sebenarnya ini kan kunci, Pak, untuk pengendalian keuangan koperasi. Tapi nomor 2 itu dianggap sebagai objek pelengkap. Ini pengalaman saya kalau di Karawang, nggak tahu kalau di sini saya. Oke, gini Pak. Ukuran untuk menilai kinerja perusahaan atau koperasi itu kan ada tolak ukurnya. Apa tolak ukurnya? Kalau perusahaan itu bikin bisnis plan, bikin rencana kerja yang benar, kapan dilakukannya? Bisa November, bisa Desember. Siapa yang menentukannya? Direkturnya langsung, ownernya langsung. Nah, koperasi juga kan sama sebenarnya. Apa? Itu RKRAPBK itu. Kalau nama kerennya kan bisnis plan, bisnis planning. Cuma masalahnya di kita itu RKRAPBK itu hanya sebagai pelengkap. Padahal itu acuannya. Yang penting mah bikin cina RKRAPBK untuk melengkapi pada saat RAT nanti. Yang itu hukum. Jadi kalau itu hanya dipakai pelengkap, ukuran kita menilai kinerja pengurus itu dari mana? Ingat Pak, kalau saya kembali, AIPO itu input, proses, output. Apapun jenis bisnisnya, mau perbankan, mau manufaktur, mau trading, mau jasa, ini kuncinya. Nah, kewajiban dari kita sebagai pengurus gitu kan, ya saya pun sebagai wira swastawan gitu ya, sama. Kan tadi saya bilang 3E, ekonomis. Cuma kapan posisi ini ditempatkan? Nah, bicara ke ekonomis itu kan gampang-gampang susah, Pak. Jadi ekonomis itu muncul pada saat input. Kalau pada saat input adalah kalau perusahaan dagang pada saat apa? Pada saat beli barang, Pak. Kalau perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa perbankan pada saat apa? Pada saat mendapatkan dana untuk penyaluran kredit. Kemudian kalau perusahaan industri apa? Pada saat pembelian bahan baku. Itu inputnya. Apa kuncinya? Harus ekonomis. Ekonomis itu apa? Kalau literatur mengatakan apa? Murah, Pak. Dikatakan biayanya murah, itu biayanya minim. Tidak mengukur dia efisien atau tidak. Yang penting biayanya murah, kualitasnya halus. Itu kunci pertama. Ini yang susah. Kenapa? Pada saat pengadaan itu kadang ini kita terabaikan. Karena di situ ada unsur fulus. Punten saya mengatakan begini, kita bicara itulah realnya, bukan di koperasi aja, Pak. Sekarang KPK benar-benar juga gara-gara ini kok. Yang ditangkap juga gara-gara ini. Pada saat input di situ ada tidak mengakui standar, di situ harus minim karena ada maaf dan seterusnya, sehingga hilang. Nah, sekarang kembali efisien itu bagaimana? Jadi kalau bicara efisien itu, nah belum tentu ekonomis efisien, Pak. Beli barang murah minim, pas diproses tetap pakai. Ini yang problem. Jadi belum tentu barang murah itu efisien. Kalau tidak pakai berarti tidak efisien.
saya misalkan beli handphone punten, misalkan mereknya merek Cina itu dikenal, oh murah 1 juta dipakai sebulan ngaheng, kan banyak begitu. Aduh mau beli merek Cina rada halus lah, misalkan Vivo misalkan gitu kan, atau Oppo gitu kan. Enggak, karena saya ada merek yang aneh, harganya 1 juta, RAM-nya katanya 16 GB, saya beli aja, murah, pas diproses dipakai nggak tepat. Nah itu tidak efisien. Kemudian bagaimana dengan O-nya, output? Jadi output itu di sini kalau bicara input proses efisien itu diproses, ya. Kemudian bicara di efektif itu adalah di outputnya. Makanya dikatakan di situ, ingat output dan outcome. Kenapa ada istilah outcome? Hasilnya baik banyak, tapi itu manfaat. Nah koperasi di sini Mbak, benar sauna mah gede, tapi anggota terjerat. Kita nolongan begitu koperasi Garman di Karawang. Karena apa? Target pengurus itu adalah mencari SAU sebesar-besarnya. Akhirnya apa? Anggota terjerat dengan pola manajerial koperasi. Nah buatnya gede. Jadi jangan naon anggota, itu kan manfaatnya gede, keuntungannya, hasilnya manfaat terbaiknya tidak diperoleh. Makanya koperasi itu ada 2 sisi gitu ya, bisnisnya iya, sosialnya iya. Kunci dasar di manajemen keuangan di sini, bagaimana si para manajer itu bisa mempertahankan koperasinya dari sisi likuiditas dan solvabilitas, kemudian bisa menghasilkan output dan outcome yang maksimal atau sesuai dengan harapan. Sehingga dengan kondisi seperti itu koperasi akan sehat, maju bersama, bisa memenuhi kewajiban baik kepada eksternal maupun kepada pemilik anggota. Baik, mengenai perjalanan perpajakan bagi koperasi, saya nyusun modul itu dari Undang-Undang tahun 2000, perubahan tahun 2008 sampai dengan keluar PP 46 ya, PP 23. Coba slide yang berikutnya. Rata-rata omset berapa sih Bapak Ibu? Di bawah 4,8 miliar? Rata-rata semua? Atau di atas? Di bawah. Oke. Tapi saya akan menginformasikan begini, karena suka tidak suka akan kembali lagi ke Undang-Undang 36 selama tidak ada perubahan. Jadi Undang-Undang 36 ini Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPN lain lagi undang-undangnya ya. Dia mengatakan di aturannya bahwa apabila omsetnya di atas 50 miliar itu kena pajaknya 25% dari laba bersih. Kalau dihubungkan dengan koperasi dari SHU bersih gitu ya, dari SHU bersih. Tetapi kalau undang-undang ini Bapak Ibu bisa memainkan koreksi fiskal sebenarnya ya, bisa menengah koreksi fiskal positif, fiskal negatif. Berikutnya, apabila koperasi ini omset antara 4,8 miliar sampai 50 miliar, dia kena pasal 31E. Ya, pilihannya gitu ya. Jadi tinggal cek di SPT-nya. Itu dia punya keringanan omset 4,8 miliarnya itu dikali 50%. Seperti nampak di layar ya. Kalau di SPT PPH Badan 1771 yang 2010 tinggal pilih aja kliknya yang A, B, C gitu ya. Nah 2013 ini mengkorek yang kecil, kalau kata Kang Dede kan begitu ya. Keluarlah PP 46 tahun 2013, tepatnya Juli 2013. Saya mengalami sekali itu ya, mengalami sekali. Ada keringanan dari segi tarif jadi 1% dari 25% ya, bagi yang beromset di bawah 4,8 miliar gitu. Cuma diambilnya bukan dari laba bersih, dari omset, dari atas. Kalau dia KSP, pendapatan jasa atau bunga provisi, gitu aja ya, bunga jasa provisi lah. Orang yang sifatnya pendapatan usaha utama itu kalikan 1% kalau dia di KSP. Kalau dia
perdagangan sektor real berarti dari penjualan kalikan 1%. Berikutnya gonjang-ganjing kan tahun 2018 masih Juli 2018 biasalah waktu itu mau apa ya, pemilihan ya, kalau ingat-ingat tarifnya turun 0,5% 1 Juli 2018. Keluarlah PP 23 tahun 2018 0,5% dari omset. Cuman kelemahannya ini secara teori pajak itu kan pencatatan nih, meskipun laporan keuangannya tetap disajikan, dia ambilnya pencatatan, untung-untung bayar. Ini kata yang di atas ya, pemerintah pusat, bukan kata saya. Mohon maaf, untung-untung bayar, gitu ya. Cuman dari segi administrasi sangat mudah sekali. Hanya ngisi catatan omset per bulan, dibayar bulan berikutnya lewat elektronik billing. Saya dulu masih pakai SSP ya. Tiap bulan bayar, laporannya nanti April 25 April tahun berikutnya bayar kalau ada yang masih harus dibayar, 30 April terakhir lapor. Jadi jaraknya antara Januari April PPh badan. Lewat April denda 1 juta ya, telat bayar 2% sebulan. Nah begitu. Termasuk yang PPh 21 tuh hati-hati ya, pada saat bikin PWP jangan selalu ciklos gitu ya. Kan bikin PWP ada pasal apa saja gitu ya, jangan semua, hati-hati. Pasal 21 kan saya tahu lah koperasi di bawah UMR. Jadi karena begini, ini untuk PPh 21 kalau terlanjur punya PWP dan dicikut PPh 21, meskipun di bawah UMR PTKP-nya 54 juta setahun ya, itu kan nihil. Tapi kalau Bapak Ibu tidak lapor, dulu masih ada denda masa 100.000, denda PPh 21 yang badannya yang untuk koperasinya 500.000 setahun. Saya ngalami itu sekali Pak, sangat, karena saya udah kasih tahu benar hati sih sebenarnya waktu itu kejadian. Kok ada tagihan 1.700.000 padahal kita gajinya juga di bawah UMR. Ternyata nggak lapor. Jadi hati-hati, meskipun nihil tetap harus lapor. Disiplin ini ya, harus disiplin. Berikutnya, slide berikutnya, saya memberi alasannya kenapa koperasi itu kena pajak. Ini karena undang-undangnya mengatakan begini. Objek pajak itu kan badan ya, subjek pajak itu kan badan. Nah pengertian badan itu salah satunya menyebutkan koperasi. Jadi badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Berikutnya, jadi ini pergerakan baik yang melakukan usaha atau tidak. Ada PT, CP, BUMN, BUMN, nah itu tuh koperasi saya kasih bawah. Jadi koperasi itu hak dan kewajibannya setelah dapat MPWP harus dilakukan ya. Meskipun sekali lagi, meskipun nihil tetap lapor menihil ya. Nah ini antara bedanya orang pribadi dan badan. Kalau badan dulu undang-undang mengatakan tarifnya 28%, tapi tahun berikutnya disebutkan turun 25%. Nah kalau orang pribadi yang punya usaha nih ya, orang pribadi punya usaha masih tetap 4 lapis, cuman 0 sekian ke berapa ratus jutanya itu selalu berubah ya. Terakhir itu sampai 250 juta, 100 juta ya. SPT-nya untuk badan 1771 ya, untuk rupiah ya, untuk rupiah. Nah, tapi di PP 23 ini Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, untuk PT umurnya 3 tahun dikasih kesempatan. Setelah 3 tahun kembali lagi ke Undang-Undang 36. Koperasi 4 tahun. Ya, koperasi 4 tahun. Kembali lagi ke undang-undang. Nah kalau berhubungan dengan undang-undang Bapak Ibu harus paham tentang pelaporan laba rugi ya. Kalau di akunting itu namanya laporan laba rugi komersil ya. Kalau di pajak itu laporan
fiskal ya, fiskal. Jadi yang disebut pendapatan, ini mengenai Undang-Undang 36 dulu ya. Yang disebut dengan pendapatan itu dibagi 3 kalau sudah masuk pajak. Silakan nanti ditanya. Ada yang disebut dengan objek pajak final, bukan objek pajak, ya. Objek pajak tidak final. Nah itu yang disebut koreksi ya di Undang-Undang 36. Karena suka tidak suka Bapak Ibu nanti 2022 1 Juli 2022 akan ke sana. Ya. Terus untuk beban biaya sebenarnya dari PSHK itu beban sih yang kemarin itu ya. Tapi kalau bahasa pajak biaya itu ada yang sebagai pengurangan pajak, ada yang tidak gitu ya. Jadi hati-hati menentukan beban ya, menentukan biaya, karena penekanan pajak itu biaya itu harus selalu ada keluar uang ya. Meskipun secara akuntansi biaya itu tidak mesti harus keluar uang. Penyusutan yang paling yang bahas penyusutan saja pasal 11 gitu ya. Nah ini objek pajak final, objek pajak tidak final, objek pajak ya. Dan memilih Undang-Undang 36 atau PP 23. Jadi memang ada pilihan Pak di Undang-Undang di PP 23 itu. Seandainya memilih 36 berarti 25% dari laba gitu ya. Dari laba. Kalau udah masuk pajak itu bahasanya laba bukan SAU lagi. Iya. Jadi ada anekdot begini, dulu saya belajar akuntansi lah dengan teman-teman para akuntan. Saya kebetulan akuntansinya pendidikan. Apapun PSHK-nya atau sekarang etap ya, etap dan sakumo, kalau sudah masuk ke pajak itu pakainya undang-undang perpajakan. Makanya di SPT-nya itu bukan penjualan tapi peredaran usaha. Nah khusus KSP, pajaknya itu hanya bayar PPh badan. Apabila dia kurang dari 4,8 miliar, berarti dari bunga ya atau jasa, provisi, kalikan 0,5% sudah. Itu aja. Ya. Terus apabila ada yang menanggung, dibayar jasa atau bunganya lebih dari 240.000 sebulan, ada pajaknya, kan 10%. Dan yang terakhir yang agak ini ya, ini mohon maaf kalau saya kurang setuju sebenarnya secara pribadi ya, kurang setuju. Jadi SHU yang dibagikan ke anggota kena pajak kan? Gaji. Tapi Bapak coba baca pasal 23 ayat 4 huruf F. Misalnya dikatakan koperasi jangan melakukan SHU bagian anggota. Koperasi jangan melakukan pemotongan terhadap SHU yang dibagikan kepada anggota. Silakan itu interpretasi sendiri. Tapi ada itu di Undang-Undang Pajak, di Undang-Undang 36. Karena itu tidak dicoret, Meskipun saya tanya, kan sudah pindah ke pasal 4 final. Terus ada KMK-nya, artinya begini, jangan mempermainkan gitu. Dulu SHU bagian anggota itu kan tidak kena, sekarang harus kena. Jadi saya ingat kata Kang Dede 2 kali kan ya. Nah gitulah mungkin ya. Nah untuk biaya ini sebagai pengurangan pajak, ini bukan sebagai pengurangan pajak ya. Untuk PP 23 tidak ada pengaruh Pak. Untuk PP 23 pokoknya ada pendapatan omset di kegiatan utamanya perdagangan ataupun simpan pinjam kalikan 0,5%. Tetapi kalau Bapak nanti 2022 atau sekarang ini Undang-Undang 36 itu kan diambilnya dari laba bersih gitu ya, di bawah kalau laporan keuangan kan penjualan, kalau laporan akuntansi komersil itu kan penjualan PP ya, biaya operasional, adung kayak gitu, pemasaran. Lalu di bawah kan ada laba kalikan 25%. Tetapi manfaatkan ada koreksi. Kan koreksinya pengen koreksi positif, itu nambah laba ini artinya ya. Kalau koreksi negatif mengurangi laba. Pasti wajib pajak kecenderungan ingin mengurangi laba kan? Manfaatkan penyusutan pasal 11 ya. Setiap bukti pengeluaran ada ininya. Setiap pencatatan pembukuan di pengeluaran ada bukti. Karena kalau diaudit oleh pajak tidak ada bukti, itu koreksinya dikoreksi positif. Ini saya mengalami sendiri ya. Tidak ada bukti, coret. Kalau biayanya dikurangi, dihilangkan, laba naik kan?
Nah gitu ya, jadi hati-hati. Jadi setiap ada bukti, ada pencatatan pengeluaran, buktikan. Untuk khusus koperasi kan ada beban perkoperasian. Jangan gelondongan akunnya beban perkoperasian ya. Itu pasti koreksi positif itu. Tetapi dirinci, ada fotokopi, ada segala. Oke, itu boleh pengurang dinegokan hasil akhiran tadi. Gitu. Untuk pasal 11 itu masalah, kemudian ini tidak sampai 11 ya, penyusutan itu aset atau aktifat tetap itu dibagi dua, ada berwujud, tidak berwujud. Pasti kebanyakan kalau koperasi itu asetnya yang berwujud, kelompoknya non bangunan dan bangunan gitu ya. Kalau non bangunan ada kelompok 1 25%, kelompok 2 12,5%, kelompok 3 6,25%, kelompok terakhir 4 5%. Itu untuk menentukan tarif. Jadi tarif penyusutan itu metodenya garis lurus dan saldo menurun ya, kalau pajak yang diakui. Kalau akunting ya silahkan, sebenarnya bebas saja kalau akunting. Tapi kita mengenakan rata-rata untuk garis lurusnya selama dengan pajak. Kalau etapi, jadi penyusutan lebih tinggi. Ya. Jadi itu lumayan koreksi negatif. Untuk koperasi, apabila koperasi dapat sumbangan, itu juga bukan penghasilan, ya. Bukan penghasilan. Tetapi yang ngasih sumbangannya jangan dicatat sebagai biaya. Jadi konsep pajak itu kalau kita mengeluarkan biaya, terus yang menerimanya kan penghasilan seperti pegawai dan koperasi ini mengeluarkan biaya diterima sebagai oleh pegawai itu penghasilan kan, kena PPh 21. Nah di catatan keuangannya koperasi boleh pengurangan pajak. Tapi kalau sumbangan donasi boleh dicatat sebagai pengeluaran di akuntansi komersilnya, tapi dimaksud koreksi pajaknya tidak boleh. Ya, karena kenapa? Karena yang menerima bukan pendapatan. Nah, koperasi pun sama. Koperasi apabila menerima sumbangan atau donasi itu juga bukan pendapatan. Selama tidak ada hubungan istimewa ya. Yang istimewa ada kepentingan. Ya. Nah, formul yang di ini Pak itu sangat mudah sekarang sebenarnya. Formulnya itu hanya SPT tahunan 1771. Transit elemen, transit laporan penyusutan itu yang pilihannya PP 23 dan saya yakin semua pakai itu ya, di bawah 4,8 miliar kan ini. Tapi kalau SPT tahunan yang undang-undang itu dikorek semua tuh, semua banyak pilihannya juga banyak ya, penyusutannya ada, mungkin ada yang punya cabang di luar negeri kena PPh 24, ada pengadaan kena pasal 22. Tapi yang di bawah 4,8 miliar pun sama. Kalau dia ada pengadaan, nah ini nih penting di PP 23 disebutkan ada yang proyekan pengadaan barang jasa yang dibayar pemerintah nggak koperasinya? Itu kan 1,5% kan? Nah itu bisa turun jadi 0,5% dasarnya PP 23. Ya. Coba ada dibaca tuh pasal-pasalnya. Ada pasalnya. Ada contohnya. Yang kemarin PMK 44 tuh yang perpajakan selama COVID punya nggak dasarnya itu 44 PMK 44 2020 tuh ada beberapa kemarin di Bandung dia tidak bayar, jadi artinya punya keringanan ya. Tapi kalau simpan pinjam sepertinya tidak ada. Ini yang perdagangan, kalau simpan pinjam ya tetap aja lah. Makanya koperasi simpan pinjam jangan tinggi-tinggi juga ya bunganya Bapak Ibu. Jadi yang penting meringankan anggota, toh dapat SHU pun akan dikembalikan. Cuman sayangnya sekarang kalau saya telusuri dari mulai zamannya Pak Ibnu ya 95, 94 undang-undang itu saya baca, terus saya telusuri tahun 2000 saya ngambil berita itu saya telusuri sampai tahun 2008 undang-undang 36 untuk koperasi memberikan pelayanan ke anggota. Ini bahasa jati diri koperasi ini. Untuk koperasi berbisnis dengan non anggota, mohon maaf, mudah-mudahan ada perubahan, pajaknya sama saja, gitu ya, pajaknya sama saja. Kena, apakah nanti di PP 23, apakah nanti di Undang-Undang 36, seperti itu.
Jadi sekali lagi, jangan lupa yang ber-NPWP ya, disiplin. Yang masih kategori 4,8 miliar bayar tiap bulan kalau ada offsetnya ya. Kalau tidak ada offset ya nggak usah. Laporannya April 25 kalau yang masih ada yang bayar, tanggal 30 April laporan terakhir gitu ya. Telat dari tanggal itu dendanya 1 juta. Telat bayar 2% sebulan, 24 bulan maksimal. Terus untuk koperasi yang menyewakan tanah bangunan ada nggak? Nah, itu pajaknya terpisah. Itu 10% pasal 4. Jadi artinya begini, pada saat bikin laporan keuangan, meskipun Bapak Ibu ada tanah, ada menyewakan tanah dan atau bangunan, tetapi dicatat keseluruhan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Yang tanah bangunannya itu dikeluarkan ya. Jadi omsetnya itu cukup yang penjualan saja, begitu ya. Atau yang simpan pinjam yang jasa bunga aja dan komisi itu saja. Karena dia tersendiri yang tanah bangunan, saya takutnya dihitung omsetnya keseluruhan dengan sewa, pendapatan sewa, padahal itu sudah dipajakin oleh yang bayar. Tanah dan bangunan, khusus tanah dan bangunan. Dan jangan coba-coba juga, atau nih kalian nanti minta masukan ya. Kalau di PT, ingat tahun 2016 itu kan ada silakan evaluasi aset tetap ya. 2015-16 3 semester. Semester 1 kalau cepat persentasenya 5% gitu. Semester 2 sekian persen, lebih lama lebih tinggi. Tapi koperasi ini agak berat kalau evaluasi. Karena revaluasi itu meningkatkan nilai aset tanah bangunan, tetapi selisihnya, misalkan dulu kita beli 100 juta, sekarang nilainya 2 miliar, dimungkinkan lah kalau di kota besar 2 miliar, itu selisihnya 1,9 miliar bayar pajak PPh 10%. Tapi biasa yang terjadi kalau koperasi seperti itu, kita harus izin. Selanjutnya, nah ini ada sedikit gambaran tentang, kelihatan nggak Bapak Ibu? Tapi saya sebutkan aja ya. Kalau nanti undang-undang ya, undang-undang PPh 36 ataupun PP 23, jadi harus mengenal undang-undang itu pasal 4 ya, pasal 6, pasal 9. Itu pasal 4 itu mengenai objek pajak penghasilan, pasal 6 mengenai biaya, pasal 9 koreksi biaya gitu ya. Jadi pasal-pasal ini harus dipahami. Ada di undang-undangnya. Ada yang punya undang-undang 36 nggak? Harus punya. Ya, kalau mau ini ada. Jadi sana itu ada biaya yang boleh sebagai pengurangan pajak, ada yang tidak boleh. Pasti wajib pajak inginnya semua biaya pengurangan pajak. Di akunting itu kan ada sesuatu yang dibayar di muka, sesuatu yang diterima di muka, itu diijaz saja. Itu boleh pengurangan pajak yang sesuatu dibayar di muka, yang jadi beban berapa, gitu ya. Termasuk PPh 21. Untuk PPh 21 coba turun ke bawah PTKP yang terbaru ya. Terus. Nah, terus PTKP. Nah ini PTKP terbaru, ngikutin UMR ya. PTKP terbaru itu 54 juta setahun, untuk wajib pajak per bulannya jatuhnya 4,5 juta. Kalau dia nikah ada pengurangan lagi 375 sama 4,5 juta atau 54 tahun. Terus nikah anak 3, per anaknya itu 375 per bulan. Jadi kalau ada yang pegawai tetap gajinya 5 juta, istri 1 anak 3 nih. Tapi kalau dia bujangan gajinya 5 juta, adalah hitung-hitungannya jatuhnya sekitar 20 ribuan hidupan. Nah, kalau dihubungkan dengan koperasi, memakai bahasanya biaya gaji apa honor? Honornya diambil di SHU yang dibagikan nanti atau dibulankan? Di bulan.
Saya takutnya begini, mending bahasanya kata Bapak ini gaji bulanan, biar PTKP-nya nihil, tetapi tetap lapor ya. Saya banyak kawan-kawan tuh hanya bayar denda barang nihil, sayang sekali. Kenapa nggak lapor? Ada jawabnya lupa, ada jawabnya nggak ingat, sama ya, lupa nggak ingat, nggak tahu, gitu ya. Padahal NPWP-nya waktu bikin ingin cepat-cepat kan, nah, itu konsekuensinya. Ya. Ini saya ini LPTKP-nya gunakan. Gitu. Tapi kalau ada yang honor seperti saya, Kang Dede, kalau mau jadi ceramah di mana-mana atau memberikan training di mana-mana itu biasanya langsung kalau dengan pemerintahan itu langsung di pajaknya ada. Antara saya ketemunya dulu 15% dan antara 5% tergantung kebijakannya, kegiatannya. Pasti biasanya begitu. Cuman kita tidak wajib lapor, kan bendahara ada yang lapor. Penekarannya begini Bapak Ibu, untuk PTKP sekali lagi di sana di induk lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, lampiran 5, 6 ya. Sebenarnya akun-akunnya sudah disebutkan oleh pajak. Cuman yang PTKP 2002 ke sini beda dengan tahun 2000 ke sana. Rincian biaya harus diungkapkan sekarang di lampiran 2 tuh di SPT 171. Ternyata setelah saya telusuri, hati-hati masalah rincian biaya. Kalau Bapak Ibu membukakan biaya sewa, itu nanti ditanya mana pajaknya. Kalau Bapak Ibu membukukan biaya gaji, ditanya sudah bayar nggak PPh 21. Kalau Bapak Ibu membukukan biaya jasa, itu 2% sekarang sudah dibayar nggak? Biasanya itu terjadi pada koperasi yang, mohon maaf ya, agak ngeyel gitu ke orang KPP. Biasanya suka ditanya itu rinciannya, mana rinciannya, harga pokok PPN-nya ada, apalagi dia di atas 1,8 miliar ya. Untuk PPN sekali lagi, untuk ini PPN kan nyangkut PKP nih, pengusaha kena pajak dan bukan pengusaha kena pajak. Jadi tahun 2014 keluar dari Bu Menteri Sri Mulyani itu syarat syarat pengusaha kena pajak itu 4,8 miliar. Yang sebelumnya Desember 2013 masih 600 juta. Nah, banyak yang tidak melakukan perubahan status. Akibatnya apa? Dari PKP ke non-parkir. Ini tidak dirubah PKP-nya karena dia merasa mungkin nggak tahu ya. Itu sistem membaca Pak. Setiap penjualan di koperasinya PPN-nya dihitung 10%. Bayangkan ada salah satu koperasi di Bandung karena ketidaktahuan dari 2014, karena dia sebenarnya sudah tidak PKP sih sebenarnya, cuma karena tidak tahu PPN-nya terus jalan karena orang pajak menganggap dia masih sanggup PKP, karena ini PKP ini meskipun di bawah 4,8 miliar boleh dia memilih PKP. Nah, dia anggapannya itu memilih, padahal karena tidak tahu sebenarnya. Jadi rata-rata Pak ini di koperasi ini karena ketidaktahuan aja sebenarnya. Jadi saya memberikan dulu di lembaga pendidikan kita itu kenapa kita munculkan pelatihan perpajakan ya meskipun mandiri, karena banyak yang minta Pak saya tuh mau bayar pajak tapi bingung gitu. Dulu masih manual tuh, manual tiap bulan bayar ke pos giro dapat resi, nomor resi baru lapor ke KPP. Kalau sekarang sih enak ya, electronic billing gitu ya. Mungkin itu sekilas tentang perpajakan koperasi ya. Sekali lagi tarifnya hanya 0,5%, cuma untung-untung bayar yang PP 23 itu. Sekali lagi ini saya imbaukan lagi, April lapor, tahun depan hati-hati ya, tahun depan lapor, tetap lapor. Dan kalau ada yang masih bayar tetap bayar. Bayarnya per bulan, biasanya bayarnya per bulan kalau ada offset di bulan itu. Nah, kalau simpan pinjam nggak tahu nih di SP apalagi yang ini apakah tiap bulan ada. Nah, itu laporkan. Meskipun yang tiap itu kan perintah tiap bulan itu di PP 46 nya disebutkan, di 23 tidak disebutkan. Kalaupun tidak ada omsetnya silakan aja dilewat, tapi kasih catatan nanti bahwa bulan ini tidak ada. Mungkin itu Pak dari kami untuk perpajakan ya. Sekali lagi, pajak itu sangat simpel sekarang, tetapi yang sulitnya apa? Bayarnya.
Karena ekspansinya banyak. Contoh jasa yang dulu 20 item sekarang 60 item. Jasa ngecap makanan 2%. Jasa pembukuan 2%. Jasa ngambil kotoran manusia ya Pak. Kan ada yang pakai kayak gitu. Itu kalau ketahuan 2%. Ini telah dari kami Pak untuk sesi perpajakan. Saya kembalikan. Pemimpin acara mengucapkan terima kasih ke Pak Rizwan, juga Pak Dede yang sudah memberikan pencerahan kepada kami yang luar biasa. Insya Allah banyak sekali yang dapat kami ambil, yang dapat kami manfaatkan di koperasi kami. Dan mudah-mudahan nanti kalau suatu saat kami membutuhkan Pak Rizwan dan Pak Dede terkait dari saran-saran itu, mohon tidak keberatan, dan kami sangat membutuhkan sekali masukan-masukan dari Bapak berdua ini, karena terus terang di kami ini belum punya lapen kopda. Mungkin nanti Pak Ali lah bisa bagaimana mengembangkan di Kota Bogor ini juga ada lapen kopda yang dulu sudah ada sebetulnya katanya, tetapi hari ini memang belum aktif kembali. Jadi mari kita aplaus untuk acara kita semua. Pak Dede, Pak Rizwan, saya atas nama pimpinan acara, pimpinan rapat ini, selaku moderator, saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih begitu juga pada teman-teman rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi Jaya Jaya Jaya.